Apa kabar pemirsa? Hari ini saya sedang berada di salah satu kapal perang Republik Indonesia, yaitu KRI Ahmad Yani 351 yang telah bersandar di Kota Kendari sejak Sabtu 21 November 2020 kemarin. Dan tepat di belakang saya sedang diadakan apel kelengkapan oleh personil TNI Angkatan Laut. Saya juga akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber saya. Seperti apa wawancaranya, tetap ikuti liputan kami. Ya pemirsa, dan di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Laksamana Pertama TNI Rahmat Eko Raharjo. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, saya panggilnya apa nih Pak? Ya, Pak Rahmat aja. Pak Rahmat aja. Ya. Dan di sebelah Pak Rahmat sudah ada Komandan Kapal Letkol Laut Pelaut Gede Iputu Iwan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Kabar baik sekali. Terima kasih. Pertama kali ke Kendari nih Pak. Ya, untuk KRI Ahmad Yani ini adalah operasi yang pertama kali masuk dan bersandar di Kota Kendari. Ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, saya Komandan Gugus Tempur Laut Armada 2 pada saat ini on board di kapal markas KRI Ahmad Yani yang saat ini sedang melaksanakan operasi Tombak Sakti. Ya, 20. Jadi operasi ini adalah operasi gabungan, terdiri dari beberapa unsur kapal perang. Kemudian saya juga on board dari prajurit marinir dan Kopaska, serta didukung dengan unsur pesawat udara. Ya. Jadi dalam melaksanakan operasi pengamanan perairan Indonesia, saat ini kapal-kapal kami berada di daerah rawan-rawan strategis. Ya. Dan saat ini KRI Ahmad Yani sebagai kapal markas sandar di Kota Kendari untuk melaksanakan bekal logistik, dukungan logistik ya, selama beberapa hari. Dan bagaimana situasi perairan Sultra saat ini Pak? Jadi berdasarkan pengamatan kami di lapangan di laut saat ini agak sepi ya, mungkin karena dampak dari pandemi COVID ya. Namun kami tetap hadir di perairan-perairan teritorial Indonesia. Ya. Dan saat ini perlu kami sampaikan juga bahwa kondisi perairan ya, di wilayah kerja Koarmada 2 dan khususnya di Sulawesi Tenggara dalam keadaan aman. Ya. Dalam keadaan aman? Iya. Ada tantangan tersendiri nggak Pak kalau di masa pandemi dan sebelum pandemi? Ya tentunya dengan situasi sekarang pandemik ini, pada saat melaksanakan operasi kita juga mematuhi protokol kesehatan. Ya. Saya tekankan kepada seluruh prajurit yang melaksanakan operasi, khususnya di KRI, untuk patuh ya, taat dengan protokol kesehatan. Dan juga pada situasi sekarang, kami juga melaksanakan tugas-tugas perbantuan kepada pemerintah daerah untuk mendistribusikan ya, peralatan-peralatan kesehatan maupun pembagian masker, hand sanitizer ke daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau dengan sarana yang lain, transportasi yang lain. Ya, kita bisa hadir di sana membantu distribusi peralatan tersebut. Pak, kalau ini KRI Ahmad Yani sejak kapan bersandar di Kota Kendari, Pak? Kita sandar sudah berapa? 2 hari ya, 2 hari yang sejak sebelumnya. Sabtu kemarin. Ya, betul, sejak Sabtu. Dan akan berlabuh ke? Kita akan melanjutkan kegiatan operasi ke perairan berikutnya. Ya, jadi kita selalu hadir ya dalam situasi demikian untuk menjalankan tugas pokok kami, melaksanakan penegakan kedaulatan dan keamanan di laut. Operasi apa yang sudah dilakukan Pak sebelum bersandar di Kota Kendari? Kita sudah melaksanakan operasi keliling dengan KRI Ahmad Yani ini ke perairan-perairan rawan strategis, diantaranya adalah Selat Lombok ya. Di situ ada TSS yang perlu kita jamin keamanan dan keselamatan pelayarannya, dan juga kita melaksanakan pengamanan di sepanjang Alki 2
alur laut Kepulauan Indonesia. Ya. Oke, baik, sekarang saya ke Pak Putu Iwan. Ya, betul. Mungkin bisa dijelaskan Pak tentang kapal KRI Ahmad Yani ini, Pak. Baik, terima kasih. Ya. KRI Ahmad Yani dengan nomor lambung 351 ini adalah kapal perang milik TNI Angkatan Laut jenis perusak kawal rudal di bawah Komando Armada 2 Surabaya markasnya. Diperuntukkan untuk perang ya, Pak ya? Iya, betul. Kapal ini memiliki kemampuan bukan hanya untuk perang, jadi kita punya kemampuan tempur dan non-tempur. Jadi untuk tempur kita KRI Ahmad Yani memiliki kemampuan untuk menghadapi ancaman serangan pesawat udara, ancaman serangan kapal perang permukaan, dan juga ancaman serangan kapal selam. Ya, luar biasa sekali ya, Pak ya. Dan untuk non-tempurnya, KRI Ahmad Yani juga mampu untuk melaksanakan operasi keamanan laut yang saat ini sedang juga kami laksanakan di bawah gugus tempur laut Angkatan Kormada 2, dan juga operasi bantuan kemanusiaan serta operasi search and rescue bila dibutuhkan. Kesini bawa berapa personil, Pak? Kami dilengkapi personil sejumlah 162 orang, dan tambahan lagi kapal ini meskipun usianya cukup tua, masuk ke jajaran TNI Angkatan Laut sekitar tahun 1986, namun masih dilengkapi dengan sensor maupun persenjataan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara saya bersama Kapten Kapal KRI Ahmad Yani 351 dan Laksamana Pertama TNI Rahmat Eko Raharjo. Dari Kendari, Reski Amalia dan tim liputan Mekdo TV melaporkan.